semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kenalin, nama aku Karina. Dan di video kali ini aku bakalan ngelukis sambil cerita tentang cerita misteri sama kalian. Guys, aku hari ini agak nggak enak badan, jadi maaf ya kalau misalnya agak lemes-lemes gimana gitu. Dan di video kali ini aku mau menceritakan sesuatu cerita yang agak aneh. Jadi guys, kalian pernah gak sih baca berita kayak misalkan pencurian gitu, pencurian bank, pencurian toko emas. Cerita kali ini tuh adalah cerita yang berhubungan dengan pencurian yang mana yang gak umum gitu loh, yang kayak jarang banget kita dengerin, yang jarang banget kita lihat di TV atau di berita, bener-bener. Dan kalau misalkan kalian penasaran, ini sebenarnya ceritanya tentang pencurian apa sih Karin gitu kan, pastiin kalian nonton sampai selesai. Dan aku bakalan agak zoom in dikit biar kalian bisa lihat. Kalau misalkan kalian merasa kayak, Karin kok lukisannya jelek sih? Ya emang bener, aku juga setuju. Emang lukisan aku jelek guys, I'm sorry. Ceritanya tuh bermula di New Jersey, kalau nggak salah namanya Fort Lee. Jadi di New Jersey itu ada seorang perempuan yang cantik yang namanya adalah Barbara. Barbara ini tuh adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai asisten di klinik dokter gigi gitu. Dan dia tuh cantik ya, atraktif, dan dia punya saudara laki-laki, dan saudara laki-lakinya tuh bilang kalau Barbara ini tuh adalah seorang perempuan yang pekerja keras gitu, yang senang bekerja. Sampai-sampai si Barbara ini tuh nggak pernah kepikiran sama sekali untuk punya pacar. Sampai suatu hari tiba-tiba ada pengunjung di klinik dokter giginya dia, tempat dia kerja, dan itu adalah Michael Mastro Marino. Jadi si Michael ini adalah seorang mahasiswa dokter gigi. Pas Barbara ngeliat si Michael ini, dia ngerasa langsung naksir guys. Karena ini kata si Barbara-nya sendiri ya, jadi si Barbara tuh bilang gini, Michael itu seperti Prince Charming katanya gitu. Ya selain ganteng, dia terlihat cerdas dan juga strong walaupun dia pendiam. Tapi ya memang terlihat agak sedikit arogan sih kata Barbara. Gak lama setelah pertemuan pertamanya itu, 3 minggu kemudian mereka pacaran guys. Ya bener banget, kayak secepat itu, karena ternyata mereka berdua tuh sama-sama naksir satu sama lain. Nah, pasangan ini tuh bener-bener bisa dibilang apa ya, disukai lah sama banyak orang, sama teman-temannya Barbara, keluarganya Barbara gitu, karena mereka kayak pasangan yang serasi gitu guys, ganteng dan cantik gitu kan. Bahkan si Michael itu sampai memamerkan Barbara ke teman-temannya, jadi kayak bro, she's the only one gitu, dia satu-satunya yang gua suka gitu. Akhirnya bener aja mereka pacaran selama 3 tahun, dan akhirnya mereka menikah di tahun 92. I'm sorry guys, aku lupa nyebutin. Jadi mereka tuh ketemu tahun 89 dan mereka menikah tahun 92. Pernikahan mereka itu menghasilkan 2 orang anak guys. Barbara tuh mikir kan kayak, I've spent my whole life working, so kenapa enggak aku jadi ibu rumah tangga aja deh gitu. Kayak aku udah puas banget kerja, aku pengen nyobain jadi full ibu rumah tangga, biar si anak, biar bisa ngurusin rumah gitu. Akhirnya Barbara tuh kayak berhenti kerja gitu. Dan juga Barbara juga walaupun dia jadi ibu rumah tangga, dia tuh tetap mensupport suaminya yang waktu itu masih mencoba mengejar mimpinya sebagai dokter gigi. Pengen punya klinik sendiri, pengen bisa praktek sendiri gitu loh. Nah sampai akhirnya bener aja 4 tahun kemudian si Michael alias suaminya Barbara ini tuh berhasil mewujudkan mimpinya guys. Jadi dia berhasil punya klinik sendiri, ya sukses lah ya. Nah sementara itu keluarganya si Barbara ini bahagia lah ya mereka melihat mereka, karena mereka bener-bener kayak perfect family banget gitu kan, punya 2 anak. Michaelnya sukses jadi dokter gigi ya kan. Tiba-tiba guys di tahun 2005 Barbara tuh menerima telepon dari kantornya Michael. Dan bener aja itu adalah suara Michael, tapi kok anehnya kayak suara Michaelnya bener-bener kayak bisik-bisik pelan-pelan gitu loh. Kayak, halo Barbara, ada polisi ke kantorku, mereka memeriksa alat kerjaku. Terus Barbara kan nanya kayak, loh emang ada apa, kenapa gitu kan. Sebenarnya ada apa sih, emang apa sih yang dilakuin sama Michael. Sebelum aku nyeritain apa yang terjadi sebenarnya, aku mau cerita dulu sama kalian
5 tahun ke belakang, yaitu sekitar tahun 2000. Jadi tahun 2000 itu kan semua orang tuh melihat pasangan ini tuh kan sangat perfect ya. Tapi ternyata sampai suatu hari si Barbara tuh merasa kok kayaknya ada yang aneh deh sama si Michael ini, karena biar gimana pun namanya pasangan kan pasti punya masalah ya, pasti pernah berantem lah. Itu juga sama si Barbara dan juga si Michael ini. Suatu hari si Barbara tuh merasa ada yang aneh dengan si Michael ini, kok sekarang Michael jadi gampang banget ngegas, gampang banget marah, gampang banget iritasi gitu lah. Memang waktu itu tuh si Michael tuh sempet cedera punggung gitu gara-gara main sepak bola, dan waktu itu tuh Michael bilang, ya aku memang minum obat untuk pereda nyeri di punggung ini katanya gitu, tapi kayaknya aku minumnya kebanyakan deh. Terus Barbara saat itu nggak begitu mikirin yang aneh-aneh waktu si Michael ngomong kayak gitu. Ternyata ya perubahan yang dirasain sama Barbara itu nggak hanya Barbara doang yang ngerasain, tapi juga teman-teman kantornya si Michael pun merasakan hal yang sama. Sampai suatu hari temennya si Michael ini, teman kantornya tuh nelfon ke rumahnya Barbara. Dan waktu itu Barbara langsung ngangkat telepon, diangkat tuh kayak, halo, ini dengan Barbara? Oh iya betul gitu, ini saya teman kantornya Michael. Terus oh iya ada apa gitu kan. Oh terus teman kantornya tuh nanya gini kayak, ibu apakah ibu ngerasain ada yang aneh dengan Michael? Terus Barbara bilang, ya dia agak ini sih, mungkin dia kecapean kerja kali ya, jadi dia agak sensitif gitu. Maaf aja kalau misalkan suami aku kayak gitu ya. Teman kantornya, ya ibu tentang itu kami menemukan Michael berada di toilet kantor dengan kondisi dimana Michael itu pingsan dan juga ada jarum suntik di tangannya. Dan saat itu juga si Barbara tuh langsung paham, langsung ngerti kalau oh kayaknya suami aku adalah seorang pecandu obat-obatan. Dan ini tentu aja bikin Barbara juga nggak nyangka juga gitu, kayak aku nikah sama siapa nih, kok aku nggak tahu kalau suami aku ternyata minum obat-obatan. Gara-gara si Michael ini kepergok di kantornya kayak gitu, jadinya reputasi dia sebagai dokter gigi dipertanyakan dong, ya nggak sih? Kayak gimana bisa lu mabok gara-gara obat terus tapi masih bisa-bisanya menangani pasien gitu kan. Nah, untungnya pasiennya sih nggak ada yang kenapa-napa. Sampai akhirnya Michael pun masuk rehabilitasi, dianterin sama si Barbara, karena si Barbara ini bener-bener setia banget orangnya gitu. Kayak dia nganterin suaminya, tetap support suaminya walaupun misalkan karir suaminya itu agak berantakan. Dan sayangnya si Michael ini cuma bertahan selama 3 hari di tempat rehabnya gitu. Akhirnya si Michael ini tuh kayak pulang ke rumah, istrinya juga nggak bisa gimana-gimana kan. Ya udah deh gitu, kalau emang dia nggak betah di tempat rehab ya udah gitu. Tiba-tiba suatu hari itu salah satu anak mereka itu ulang tahun kan. Nah, tapi si Barbara ini ngerasa heran kayak, kok Michael nggak ada di rumah, kok Michael nggak pulang ke rumah gitu kan. Akhirnya si Barbara ini inisiatif untuk mencari suaminya, naik mobil keliling kota gitu kan. Kira-kira ada di mana nih suami aku gitu. Dia pergilah naik mobil sendirian gitu kan, nyari-nyari, sementara anaknya tuh di rumah. Terus tiba-tiba pas lagi nyetir jung gitu kan, dia ngeliat mobil suaminya ada di pinggir jalan kayak habis kecelakaan gitu. Dia panik dong, langsung parkirin mobilnya, turun dari mobil dan ngeliat Michael baik-baik aja. Alhamdulillah kan suaminya baik-baik aja gitu. Tapi yang bikin si Barbara ini kaget adalah, loh, kok ada cewek di mobil suaminya, kok ada perempuan lain di mobil suaminya. Ternyata bener aja si Michael itu kecelakaan ya karena dia dalam pengaruh obat, dan juga dia memang membawa wanita lain. Dan saat itu juga si Barbara langsung nyadar kalau suaminya itu berselingkuh dengan wanita lain. Bikin orang tuh penasaran sebenarnya si Barbara ini kenapa sih kok cinta buta banget gitu, karena ini bener-bener kayak definisi cinta buta. Terus udah gitu akhirnya karena si suaminya kecelakaan karena obat-obatan itu, akhirnya suaminya masuk rehab untuk yang kedua kalinya. Dan kali ini suaminya itu stay sampai sekitar 3 minggu lah. Setelah 3 minggu dari rehab dia pulang kan. Michael ini terlihat semakin membaik. Ini bikin Barbara seneng dong, kayak alhamdulillah akhirnya suami aku sekarang jadi lebih baik, jadi nggak begitu temperamen. Terus Barbara tuh merasa mungkin ini adalah perubahan yang baik untuk Michael dan juga untuk keluarga kita. Sementara itu pas dia keluar dari rehab,
otomatis kan si Michael ini kan nggak punya kerjaan dong, karena kan udah nggak bisa jadi dokter gigi lagi, karena kan reputasinya udah hancur banget. Sampai akhirnya Michael tuh kepikiran untuk membuat perusahaan bisnis. Jadi si Michael ini tuh mengajak temennya kerjasama. Nah, temennya ini bekerja di funeral home. Jadi buat yang nggak tahu nih funeral home itu apa, orang-orang tuh kalau misalnya ada anggota keluarganya yang meninggal, itu datang ke funeral home untuk minta diurusin. Jadi semacam mengorganisir kegiatan acara pemakaman. Kamu bakalan diurusin zahnya, kayak dari mulai dimandiin, nyiapin peti, didandanin, terus sampai dikuburin kayak gitu. Michael itu kerjasama sama temennya yang kerja di funeral home ini. Dan Michael membuat sebuah perusahaan bernama Biomedical Tissue Services. Itu adalah perusahaan panen organ. Kalau misalkan kalian kaget kayak, hah, panen organ maksudnya? Ya jadi panen organ itu memang legal kalau di Amerika, tapi ada prosedurnya tersendiri. Nanti bakalan aku ceritain prosedurnya itu apa aja. Nah, jadi apa yang dia lakukan dengan Michael dan juga temennya. Nah, jadi si Michael ini akan membayar sekitar ribuan dolar untuk satu mayat agar organnya itu bisa diambil untuk transplantasi, untuk research. Dan dalam 1 minggu Michael bisa membedah sekitar 20. Si Michael ini bisnisnya tuh sukses banget, sampai-sampai dia tuh bisa menghasilkan banyak sekali uang, yang mana itu bisa membuat Barbara bahagia ya. Sampai-sampai Michael ini bisa membeli rumah baru yang mewah, yang besar untuk istri dan juga anak-anaknya. Si bisnis Biomedical Tissue Services ini tuh masih terus berlangsung guys. Sampai tiba-tiba tahun 2005 ketika Barbara menerima telepon dari kantornya Michael. Dan itu beneran tuh, itu Michael yang nelfon dengan suara yang sangat bisik-bisik kayak, halo Barbara, ada polisi datang ke kantor aku dan mereka meriksa kantor aku, mereka meriksa alat kerja aku. Barbara kaget, dan juga Barbara tuh nanya kayak, wah emang kenapa gitu. Dan di saat yang sama ternyata Michael sudah masuk TV guys, jadi masuk berita kalau ternyata Michael itu dituduh melakukan panen organ secara ilegal gitu. Dan di saat itu Barbara yang masih cinta buta dengan Michael, dia tuh masih tetap percaya sama Michael, masih tetap suportif sama Michael. Nah, terus udah gitu, akhirnya ketika Michael pulang ke rumah, Michael tuh langsung narik si Barbara masuk ke toilet. Waktu itu si keran airnya tuh dinyalain gitu loh, jadi biar kayak orang dari luar tuh nggak bisa mendengar percakapan mereka. Dan pada saat itu Michael tuh nanya sama Barbara dengan suara yang sangat amat serius gitu kayak, should I run? Haruskah aku kabur? Waktu itu tuh Barbara nanya sama Michael, did you do it? Apakah di berita itu benar? Apakah kamu melakukan curian ilegal gitu? Dan waktu itu Michael tuh langsung bilang, ya, I did. Tapi kata Michael, kalau misalnya kamu melarang aku untuk kabur, aku nggak bakal kabur demi kamu gitu. Sorry guys. Si Barbara itu menyuruh Michael untuk melakukan hal yang benar, ya itu jadi jangan kabur dong gitu kan. Udah, lu tanggung jawab aja. Gue juga bakalan tetap support lu kalau misalnya lu tetap bertanggung jawab gitu. Akhirnya Michael pun tidak jadi kabur, dia tetap di rumah. Sementara itu polisi terus melakukan penyelidikan, kira-kira ini apa aja nih yang dilakuin sama si Michael. Dan ternyata benar aja, ternyata Michael itu melakukan pencurian dan juga penjualan organ dengan harga yang tidak masuk akal, jutaan dollars gitu. Itu apalagi itu adalah tahun 2002, tahun sekarang coba. Dan ternyata yang dilakukan Michael adalah ya dia mencuri organ tanpa konsen. Kalau misalkan ada yang nggak tahu konsen itu apa, ya konsen itu semacam persetujuan ya. Jadi nggak ada persetujuan dari pihak keluarga mayatnya. Definisi mencuri. Selain itu, yang lebih ngerinya lagi adalah Michael ini bakalan berbohong tentang usia organnya gitu. Misalkan ada organ jantung misalkan itu diambil dari kakek misalkan, tapi dia bakal bilang itu dari orang berusia 17 tahun gitu. Terus selain itu dia juga berbohong kalau mayat-mayat yang dia panen organnya itu gak semuanya sehat guys. Jadi ada yang punya kanker, ada yang gara-gara HIV, ada yang AIDS gitu. Dan sebenarnya panen organ itu legal asalkan si mayatnya itu ada persetujuan dari keluarga dan juga asalkan si mayatnya itu sehat. Dan yang lebih parahnya lagi adalah Michael tuh akan mengoperasi. Misalkan Michael itu ngambil tulangnya ya, ngambil tulang. Habis itu si tulangnya tuh bakal diganti pakai pipa guys. Misalkan ada orang meriksa mayatnya itu yang nggak bakal kelihatan kayak ada yang hilang, padahal dalamnya udah hilang guys. Nah inilah yang akhirnya membuat Barbara tuh merasa muak, merasa enak kayak I can't do this anymore gitu. Kayak si Barbara udah nggak bisa mentoleransi lagi Michael. Nah mungkin kalian penasaran kan,
kok bisa sih Michael si kedoknya tuh baru keungkap tahun 2005. Ternyata awal mula gimana dia bisa ketangkap itu adalah karena si funeral home-nya itu ganti pemilik guys. Dan si pemilik barunya ini tuh kayak mencium ada yang aneh. Dan akhirnya si yang punya funeral home yang baru ini tuh nelfon polisi dan lapor kayak ini kayaknya ada yang aneh deh. Dan polisi pun datang ke tempat funeral homes dan polisi meriksa dan ternyata bener aja banyak hal-hal yang bahkan di funeral home-nya itu ada lift atau elevator khusus gitu untuk menuju ruangan tempat pencurian organnya guys. Dan ketika misalkan kita udah turun ke ruangan itu menjijikan banget guys, kayak kotor, jorok, penuh dengan darah, benar-benar menyeramkan. Sampai akhirnya tahun 2006 Michael ditangkap dan juga dia divonis bersalah. Dan gak lama tuh si Barbara mengajukan cerai. Tapi sebelum bercerai Barbara tuh nanyakan sama Michael pertanyaan yang ditanyain semua orang, yaitu kenapa? Kenapa Michael? Kenapa kamu melakukan hal itu? Jawabannya si Michael tuh benar-benar singkat, padat, dan jelas. Dan dia bilang jawabannya adalah greed, yaitu keserakahan guys. Dan ya guys, itu dia cerita tentang Michael Mastromarino. Jadi kalau misalkan kalian ada saran atau misalkan cerita apa yang mau aku cover, kalian bisa tulis di komen di bawah. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Makasih banyak udah nonton. Lukisan ini aku lanjutin di video selanjutnya. Bye bye.